Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga seri yang ke-13. Kitab Amsal pasal 13, lanjutan kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian keempat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.
orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi Ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-13. Sedikit perenungan melalui fasal ini lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo, bahagian keempat yang hari ini masih berbicara tentang lidah. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, kata-kata melalui lidah dapat menyakiti, tapi dapat juga menyembuhkan. Kata-kata melalui lidah juga dapat membangun, tapi bisa juga menghancurkan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, siapa yang lebar mulut, ia pasti ditimpa kebinasaan. Ya, seperti kapal, mulut yang tidak dapat dijaga akan menenggelamkan pemiliknya. Baik dari segi kemitraan dengan para kenalan, sahabat, pekerjaan, dan kepemilikan. Mulut lebar yang tidak didisiplin dapat menenggelamkan pernikahan, keluarga, bangsa, reputasi, dan karir, dan lain-lain. Untuk itu, kitab Amsal Fasal yang ke-13 mengajarkan kepada kita supaya mendengarkan didikan dan nasihat dan melakukan kebenaran, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang bijak. Berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 13 ayat 10b. Sahabat-sahabat firman, ingatlah, mereka yang mau dan suka mendengarkan nasihat pasti mendapatkan hikmat. Karena itu perhatikan nasihat firman Tuhan yang dituliskan oleh Raja Salomo dalam Amsal 13 ayat 3 dalam menasehati kita agar dapat menjaga tutur kata kita. Firman Tuhan berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, tetapi siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sahabat-sahabat firman, nasihat Tuhan ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga setiap perkataan kita. Seperti pepatah orang bijak yang sudah sering kita dengarkan, mulutmu adalah harimaumu, yang memiliki arti satu ucapan yang kita ucapkan bisa mendatangkan kedamaian, tetapi bisa juga mendatangkan malapetaka. Sebab secara sadar atau tidak, kita sering mengeluarkan kata-kata yang negatif yang bisa menyakiti hati orang yang mendengarkan. Untuk itu, kita perlu belajar mengekang lidah. Seperti kata pepatah, berdiam diri itu emas. Orang yang bijak akan lebih sering mendengar dan berdiam diri, tetapi orang bodoh tanpa sadar sering membeberkan kebodohannya dengan mulutnya. Seperti kata firman Tuhan, orang fasik mempermalu dan memburukkan dirinya sendiri dengan mulutnya. Berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 13 ayat 5. Untuk itu, pena ilham ilahi roh nubuat membina anak yang bertanggung jawab, bab 72 halaman 495 menasehati kita untuk menutup semua panca indera dari segala yang jahat. Mereka yang menghendaki hikmat yang berasal dari Allah harus menjadi bodoh dalam pengetahuan yang keji yang ada pada zaman ini, supaya menjadi bijaksana. Mereka harus menutup mata mereka supaya tidak melihat dan mempelajari yang jahat. Mereka harus menutup telinga mereka supaya mereka tidak mendengar sesuatu yang jahat.
dan menjaga lidah mereka, agar jangan mereka mengucapkan kata-kata yang jahat dan dusta didapati pada mulut mereka. Oleh sebab itu, terang besar Alkitab Yakobus 1 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata dan menasehati, "Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Kemudian terang besar Alkitab 1 Petrus 3 ayat 10 melanjutkan nasihat ini. "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Sahabat-sahabat firman, jika kita ingin hubungan kita dengan orang lain, terlebih lagi dengan Tuhan kita itu baik dan damai, biarlah kita belajar terlebih dahulu bagaimana caranya kita dapat menjaga hubungan itu. Dan pada hari ini, Tuhan melalui hambanya Raja Salomo memberi kita salah satu nasihat untuk menjaga hubungan tetap baik dengan siapa saja, terlebih lagi kepada Allah, adalah dengan belajar menjaga setiap ucapan lidah kita. Bagaimana kita dapat belajar menjaga mulut atau ucapan? Ya, selain belajar dari firman Tuhan, orang dengan siapa kita bergaul juga berperan penting sebagai tempat kita menimba ilmu. Terang besar Alkitab Amsal 13 ayat 20 berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Sahabat-sahabat firman, dalam memilih teman kita harus ekstra hati-hati. Sebab ada teman yang memberi pengaruh positif dan ada juga yang memberi pengaruh negatif bagi perkembangan karakter kita. Oleh sebab itu, dalam memilih teman, kita membutuhkan hikmat. Tetapi ada kalanya, kita tidak dapat memilih siapa yang akan kita jadikan teman. Oleh karena lingkungan di mana kita tinggal, kita tidak mungkin menutup diri bukan untuk berteman dengan orang kasar, orang jahat, pembohong, dan lain-lain. Untuk itu, kita perlu mendengar kembali nasihat Tuhan yang akan membentengi kita dari pengaruh-pengaruh yang jahat. Terang besar Alkitab Amsal 13 ayat 6a katakan, "Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya." Oh, sahabat-sahabat firman, ternyata kebenaran Allah adalah pagar tembok yang kuat yang sanggup menjaga umat-umatnya dari pengaruh dunia yang jahat. Tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan kebenaran Allah dan bisa tetap bertahan menjadi orang benar saat lingkungan tempat di mana kita berada tidak mendukung? Sahabat-sahabat firman, ingatlah ini. Jika kita dengan senang mau menggunakan dan melatih seluruh panca indera kita kepada hal-hal yang baik dan benar, yaitu melatih diri untuk suka membaca firman Tuhan, senang mendengarkan didikan dan nasihatnya, dan dengan sadar sesadar-sadarnya, tahu bahwa didikan Tuhan itu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi diri kita, maka kebenaran akan kita peroleh. Dan apabila kita dengan disiplin diri yang ketat mau mempraktikannya dalam kehidupan, maka kebenaran itu akan selalu menjaga jalan kita supaya kita tidak mudah terpengaruh dimanapun kita berada, di lingkungan yang jahat sekalipun. Sahabat-sahabat firman, untuk itu Raja Salomo sungguh menyadari bahwa kebenaran sangat penting untuk ditanamkan sejak usia dini. Sejak anak-anak masih kecil, kebenaran sudah harus disemai dalam hati mereka. Sebab jika kita menunggu sampai anak itu menjadi besar, maka kebenaran akan susah tertanam dan buah kebenaran pasti tidak dapat dihasilkan. Oleh sebab itu, Raja Salomo mengajak para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, walaupun kadang rotan harus digunakan bila anak-anak itu susah untuk diatur.
Raja Salomo berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Terang besar Alkitab Amsal 13 ayat 24. Sahabat-sahabat firman, Raja Salomo memberikan nasihat yang sangat khusus ini kepada para orang tua dengan tujuan agar anak mereka menjadi anak yang bijaksana dan berhikmat di kemudian hari. Sebagai penutup, mari kita renungkan nasihat Tuhan melalui Raja yang begitu bijaksana untuk menjadikan kita orang yang bijaksana dan keluarga kita dan anak-anak kita menjadi bijaksana. Jadikanlah sebagai pedoman hidup yang menuntun hidup kita. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Terang besar Alkitab Amsal 13 ayat 13. Sahabat-sahabat firman, marilah kita berdoa dan buat janji dengan Tuhan untuk menjaga lidah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini ku persembahkan lidahku kepadamu di bawah kendali Roh Kudus. Gunakanlah itu sesuai dengan kehendak-Mu untuk membangun kerajaan kebaikan-Mu, cinta, rahmat, dan belas kasihan-Mu untuk semua orang di sekitarku. Biarlah lidahku, perkataanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu.
besar.